Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Sri Kandi dari PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Demak. Secara jujur saya sampaikan bahwa saya menyimak dan secara seksama dari video yang di dalamnya ada ceramah Kiai Syarifuddin dari Tegal pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 jam 10 malam, tempat di Pondok Pesantren Kiai Muharrar Wonosalam Demak. Di hadapan para pengurus PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Demak yang berjumlah kurang lebih 70 orang, termasuk saya sendiri. Isi ceramah beliau, Kiai Syarifuddin, mengatakan bahwa sesuai nas Al-Quran, kita diperintahkan untuk menghormati dan memuliakan para leluhur sendiri. Sehingga kalau panjenengan pada waktu itu yang hadir dan yang mendengarkan, dan Gus Dowi lebih memuliakan Habib Ba'alawi ketimbang leluhurnya sendiri, maka itu perbuatan dosa. Secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Kiai Syarifuddin bersifat nasihat untuk dirinya dan siapa saja. Dan selanjutnya saya juga melihat reaksi dari para santri dan para alumni Pondok Pesantren Krasa, yang mana Gus Dowi sendiri adalah pengasuhnya. Nampak melakukan reaksi yang sangat berlebihan, bahkan pengancaman dan persekusi terhadap Kiai Syarifuddin dan putranya yang bernama Mas Robert yang saat ini masih tinggal di Demak. Secara tegas, saya, Sri Kandi PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Demak, mendukung dan membela sepenuhnya Kiai Syarifuddin dari Tegal, maju terus pantang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyaknya saudara-saudara kita yang membela Kiai Syarifuddin dari Tegal ini, atau santri Duso, atau yang terkenal dengan julukan wali TikTok ini memang kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Kiai Syarifuddin ini, ya lebih mengarah kepada nasihatnya, nasihat watawaso bil haq watawaso bis sober. Cuma kok bisa ya seagresif itu pihak-pihak yang tersinggol, sehingga di situ itu seakan-akan Kiai Syarifuddin itu melakukan sesuatu kesalahan yang luar biasa, seakan-akan narasinya itu heboh gitu loh, sehingga anak beliau yang tidak tahu menahu ini pun kena imbasnya. Tentu ini sangat disayangkan. Dan seumpama kita cermati ya pola-pola seperti ini sebenarnya itu pola-pola yang sering dilakukan oleh kaum sebelah yang masif mengaku sebagai dzurriyyah Nabi gitu loh. Iya, persekusi, berani nyenggol mereka, ya siap-siap didatangi rumahnya, seakan-akan mirip sekali kan gitu. Mirip. Dan pola-pola seperti ini apa karena dampak terlalu dekat dengan Habib atau gimana? Ya mungkin karena koncoki manut sing ngancani. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana seseorang itu berperilaku, berpola seperti itu, ya kita tengok karena sangat dekat dengan Habib sehingga mereka melakukan adat kebiasaan yang biasa dilakukan oleh mereka gitu loh. Jadi kalau kita menilai seseorang itu kita lihat temannya yang ada di kanan kirinya itu siapa, lah itu terus nanti ketemu jawabannya. Nah itulah yang namanya teman itu mengikuti temannya, itu jelas. Makanya nasihat agama, seumpama kita berteman dengan orang yang jelek, ya cepat-cepatlah lari, hindari. Kalau kita berteman dengan orang baik yang selalu mengingatkan kita kepada Tuhan, ya
dekati agar supaya kita ketularan baiknya itu, ketularan buruk. Nah, makanya memilih teman di sini. Ya secara tidak langsung ada efek karena sering bergaul atau menjadi mukibinnya Khabib, sehingga ada kebiasaan yang dilakukan Khabib itu menjelma seakan-akan itu menjadi kebiasaan gitu loh. Makanya ini termasuk Sri Kandi dari PWI Demak ini tahu persis tanggal 27 Desember 2024 di kediaman Kiai Muharrar Pondok Al-Arba'in kan gitu. Itu Kiai Syarifudin menyampaikan itu sebenarnya itu nasihat ya, yang namanya nasihat itu ya seumpama diterima ya bagus, seumpama tidak ya nggak usah marah gitu. Poinnya seperti itu, nggak usah berlebihan terus seakan-akan narasi yang dibangun itu Kiai Syarifudin itu menghina seorang kiai pengasuh pondok, seakan-akan seperti itu. Padahal kalau ditabayuni mungkin ya tidak seperti itu. Gitu. Dan ini bukan hal yang baru menurut kami, ini sesuatu yang berulang-ulang, tetapi banyak dari saudara-saudara kita itu yang belum tersadarkan, tercerahkan bahwa pola persekusi itu sebenarnya itu bukan adat kebiasaan orang-orang Nusantara. Iya, itu adat kebiasaan yang diterapkan oleh Khabib-Khabib itu kan. Dulu siapa sih yang berani nyenggol Imam Jumbunya? Nggak ada. Kalau berani nyenggol mereka ya siap-siap didatangi di rumahnya kan, gitu konsekuensinya. Betul itu. Ini kami berbicara tentang fakta yang ada di lapangan. Ya sampai yang terakhir itu persekusi yang menimpa kita, saudara-saudara kita yang ada di Rengas Dengklok Karawang itu kan, yang sampai satu unit mobil hancur, terus 2 sahabat Banser itu cedera kan. Ini kan ngeri. Ini kalau tidak diluruskan, ini jangan sampai ini menjadi perpecahan buat kita semua. Iya, kalau kita dikit-dikit demo, dikit-dikit persekusi, wah ngeri. Ini bisa ada crash, ini ada benturan. Padahal kalau bisa diselesaikan dengan duduk bersama, tabayun, ini menurut kami akan lebih baik gitu loh, sehingga meminimalis dampak dalam gesut akar rumput ini. Ini kalau dikit-dikit demo, wah pasang spanduk besar-besaran, tidak menyelesaikan masalah, justru ini malah memicu konflik semakin meluas dan melebar. Tentu ini ada provokatornya kalau ditelusuri lah. Nah, nanti yang menjadi provokator ini akan tepuk tangan. Huri, mereka berkelahi sendiri. Kan lucu jadinya. Nah, lucu itu. Makanya banyaknya orang-orang yang memberi semangat membela Kiai Syarifudin dari Tegal yang terkenal dengan julukan wali TikTok atau santri Liso. Dulu terkenal dengan julukan santri Liso. Ini menurut pelaku yang mendengarkan pendengar langsung ya, yang mendengarkan langsung ceramah Kiai Syarifudin itu lebih mengarah kepada nasihat. Yang namanya nasihat itu salahnya di mana kan? Cuma mungkin dalam menyampaikan nasihat itu terlalu vulgar atau gimana. Tapi kan bisa disesuaikan dengan tabayun, dengan duduk bersama kan. Maksudnya apa kan? Enak, nggak usah. Terus wah ini kiai kami dihina, ini harus wah ini. Ya kelihatan desa gitu loh. Sehingga anaknya Kiai Syarifudin yang tidak tahu menahu kena imbasnya. Ini kan lucu nih, udah tahu. Kan objektif tuh. Yang melakukan Kiai Syarifudin, kenapa anaknya dibawa-bawa? Ini seakan-akan melakukan persekongkolan padahal tidak tahu. Kan tidak fair, menurut kami tidak fair itu.
Makanya banyak yang simpatik, banyak yang mendukung kepada Kiai Syarifuddin wali TikTok. Itu saudara-saudaraku.